Arkeolog Israel mengumumkan bahwa mereka telah menemukan makam Sang Raja Besar Herodes Agung, Raja Yudea yang memerintah tidak lama sebelum zaman Yesus pada 2007 lalu. Israel terus memburu keberadaan Raja Herodes sama seperti dengan istana Nabi Sulaiman. Menariknya saat ini terungkap makam tersebut berdiri sebuah kompleks besar yang dibangun oleh Herodes di sebuah bukit berbentuk kerucut di padang pasir di luar Yerusalem. Herodes Agung merupakan Raja Yudea berdarah Yahudi dan Idumea, sekaligus sekutu Romawi. Selama 40 tahun pemerintahannya dipenuhi pencapaian luar biasa dan kejahatan yang mengerikan. Ia menggabungkan kebudayaan Helenis dan Yahudi, memerintahkan pembangunan kembali kuil suci, restorasi Yerusalem, dan pembangunan kota-kota megah dengan benteng-benteng yang menjulang tinggi. Herodes berhasil merubah Yerusalem menjadi kota yang sangat megah, bahkan kemegahannya belum bisa disaingi penguasa Yerusalem lain hingga saat ini. Namun, di balik keberhasilannya tersebut ia menjadi penjahat haus darah dalam Injil dan diktator dalam perang Yahudi karya sejarawan Yahudi, Josephus. Meskipun tidak ada dokumen yang mendukung peristiwa pembantaian anak laki-laki di Bethlehem, seperti diceritakan dalam Injil. Akan tetapi ia membunuh 3 putra kandungnya sendiri, begitu juga istri dan saingan-saingannya. Ia menggunakan teror serta pembunuhan untuk mempertahankan kekuasaannya sampai akhir hidupnya. Herodes lahir sekitar tahun 73 sebelum Masehi. Ia adalah putra kedua dari Antipater, menteri utama dari pendeta tinggi Yudea, Hyrcanus II. Menurut Josephus, Herodes diberkahi segala kelebihan. Herodes menjalankan pembangunan besar pada kerajaannya. Ia memerintahkan serangkaian proyek pembangunan yang megah termasuk akuaduk, antiiter, pelabuhan niaga Kaesarea, benteng Maada, Antonia dan Herodium. Pada tahun 31 sebelum Masehi secara resmi perang terjadi antara dua penguasa Romawi, Antonius dan Octavianus dimulai. Awalnya Herodes menawarkan untuk bergabung dengan Antonius di Yunani. Akan tetapi, ia diperintahkan menyerang orang-orang Arab Nabaea di daerah Yordania. Antonius tidak dapat berbuat banyak menahan gempuran pasukan Octavianus yang dikomandoi Markus Agrippa. Singkat cerita, Antonius yang terdesak lari ke Mesir bersama Kleopatra. Herodes menghadap Octavianus di Rhodes untuk berganti pihak. Usahanya menarik simpati Octavianus berhasil, Herodes kembali ke Yerusalem dalam kemenangan. Pada tahun 30 sebelum Masehi, Antonius dan Kleopatra melakukan bunuh diri. Peristiwa ini mengokohkan Octavianus sebagai penguasa tunggal imperium dengan gelar Augustus dan sekutu loyal Herodes. Proyek Herodes yang paling ambisius adalah pembangunan kuil kedua di Yerusalem. Lebih dari 10.000 orang dipekerjakan membangun itu saja, dan pembangunan kompleks kuil berlanjut setelah kematian Herodes. 1.000 pendeta dilatih menjadi tukang bangunan. Hutan-hutan cedar di Lebanon ditebangi, batang-batang kayu mengambang diarahkan ke pesisir. Di tambang-tambang sekitar Yerusalem, batu-batu besar ditandai dan dipotong-potong untuk membangun kuil Herodes. 1.000 kereta dikerahkan untuk mengangkut batu-batu besar tersebut. Di terowongan-terowongan sepanjang bukit kuil ada batu sepanjang 42 kaki dengan berat 600 ton. Tidak ada keramaian pembangunan yang mencemari bangunan kuil Sulaiman. Holy of Holies siap dalam 2 tahun, tetapi seluruh kompleks, Istana Israel, baru selesai setelah 80 tahun. Ketika pembangunan tempat suci itu selesai, Herodes yang tidak bisa memasuki Holy of Holies karena ia bukan seorang pendeta, ia hanya merayakannya dengan mengorbankan 300 sapi. Herodes telah mencapai puncak kejayaannya. Tetapi kebesarannya yang tidak bisa diingkari ditantang oleh keluarganya sendiri. Raja Herodes, yang hidup dari 74 sebelum Masehi sampai 4 sebelum Masehi, adalah raja bawahan Kekaisaran Roma. Dikenal baik sebagai orang jenius dan sekaligus raja yang gila, ia mengeksekusi banyak anggota keluarganya tapi memanjakan ibu dan ayahnya. Dia membangun kompleks bangunan mewah,
termasuk benteng terkenal Masada, meskipun ia mendanai proyek-proyek besar tersebut dengan membebani masyarakat dengan pajak tinggi. Dalam perjanjian baru, Herodes dikatakan telah memerintahkan pembantaian ribuan bayi tak bersalah setelah seorang nabi menubuatkan bahwa nanti akan lahir seorang yang akan tumbuh menjadi saingannya. Dokumen dari sejarawan Yahudi, Flavius Josephus, menunjukkan kala Herodes dimakamkan di Herodium tersebut, ia diletakkan di tempat tidur emas dibungkus dengan kain mewah, dan lapangan penuh sesak dengan seluruh tentara saat prosesi penguburan, kata Joseph Patrick, seorang arkeolog di Universitas Ibrani Yerusalem. Sisa-sisa pembangunan kuil Herodes yang megah masih ada hingga sekarang. Sampai jumpa di video selanjutnya. Jangan lupa untuk subscribe channel dan share video ini.